Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam. Baiklah ya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama Suroyo, merupakan salah satu dosen di pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Adapun pengambilan ya video ini untuk memenuhi ya pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran ya. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah antropologi dengan bobot 2 SKS, kode mata kuliah adalah SJH 3212. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah antropologi yaitu di KK8 yang merupakan pendalaman kajian keilmuan dan pendidikan sesuai dengan perkembangan abad ke-21, sehingga dari CPL Prodi tersebut ya akan diturunkan menjadi CPNK. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengetahui tentang etnografi dan diturunkan kembali menjadi sub CPNP ya, CPNK ya, yaitu mahasiswa mampu ya melakukan penelitian etnografi. Sedangkan sistem pembelajaran ataupun perkuliahan itu saya menggunakan dengan sistem DIE, yaitu delivery, kemudian interaksi dan assessment. Ya. Pembelajaran yang saya terapkan di dalam mata kuliah antropologi saya menggunakan yaitu pendekatan SCL ataupun Student Center Learning ya, sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kita pusatkan kepada mahasiswa ya untuk active learning ataupun bagaimana mahasiswa itu menjadi aktif ya. Kemudian model pembelajaran ataupun pendekatan ya yang saya terapkan pada mata kuliah antropologi yaitu saya menerapkan dengan mini project dan diskusi kelompok. Nah, demikianlah pendekatan yang saya terapkan di dalam pembelajaran. Kemudian untuk delivery itu saya ya melakukan ya bagaimana menyampaikan materi ataupun mentransfer materi tersebut, kemudian terjadilah interaksi di dalam perkuliahan tersebut ya, di mana saya tetap ya menerapkan student center learning. Dan yang ketiga yaitu untuk asesmen ataupun aspek penilaian atau evaluasi itu saya menerapkan 4 komponen atau 4 aspek. Di antaranya adalah ada UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 30%. Kemudian saya juga memberikan kuis ataupun tugas, baik itu tugas kelompok maupun tugas mandiri dengan bobot 20%. Dan saya juga menerapkan untuk aspek UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 40%. Kemudian saya tambahkan juga dengan bobot kehadiran sebanyak 10%. Nah, demikian tadi ya yang bisa saya uraikan tentang bagaimana ya mata kuliah untuk antropologi, mulai dari pemberian materi, kemudian bagaimana interaksi di dalam proses perkuliahan atau proses belajar mengajar, dan yang ketiga yaitu asesmen atau penilaian. Demikian tadi ya perkenalan saya untuk ya memenuhi ya pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, terutama bidang pengajaran. Dan selamat menyaksikan untuk video pembelajaran yang saya tampilkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berarti mata kuliah lagi antropologi kita ini sudah masuk pada pertemuan ke-12 ya. Maka sesuai dengan kontrak kuliah kita di awal, saya sudah memberikan kontrak kuliah bahwa ada materi yang berkaitan dengan pertemuan ke-12, yaitu
etnografi. Maka sebelum kita bahas mengenai etnografi, bahwa kita sudah dapat juga ya mata kuliah kajian masyarakat Indonesia, kemudian sosiologi, kemudian metodologi penelitian, sehingga ada kaitannya. Dan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai langkah-langkah ya di dalam melihat suatu budaya dalam masyarakat. Nah, sekarang kita kaitkan dengan minggu ini ya materi-materi sebelumnya, yaitu mengenai what is ethnography ya, dan ya modul kemudian bahan ajar sudah saya kasih. Sekarang kita lihat, look at this ya, kita lihat di layar ya, apa itu etnografi ya. Mungkin ada yang tahu dulu what is etnografi ya. Nah, kalau nggak absen bawa sini ya. Nggak absen bawa sini. Kalau nggak ada yang berkomentar, saya yang akan menunjuk. Udah absennya? Nah, oke ya, kita lihat what is etnografi. Oke, kasih Pak, etnografi. Apa itu etnografi? Kalau menurut saya Pak, etnografi ini sebuah jenis penelitian kualitatif yang mana kita sebagai peneliti itu kerja langsung ke tempat kita meneliti langsung. Kita kayak contohnya kita meneliti tentang suku tertentu, kita harus hidup bersama mereka. Nah, itu oke. Kita tambung dulu. Next, ada lagi? Pak, saya Firdaus, Pak. Firdaus, silakan. Etnografi itu sebuah studi kajian yang fokusnya tentang budaya, masyarakat dan kehidupan yang sifatnya memiliki beberapa ciri khas budaya. Oke, kalau tadi identitas, kemudian memiliki ciri khas. Next, the last. Ada yang berkomentar? Silakan. Ada yang mau berkomentar? Oke. Coba, silakan. Menurut Anda apa etnografi? Memahami budaya suatu masyarakat atau kelompok tertentu secara mendalam. Itu para peneliti etnografi biasanya menghabiskan waktu lama untuk mengamati dan berinteraksi kepada orang Indonesia. Oke, dari 3 pendapat tadi bisa kita simpulkan sebenarnya etnografi itu apa? Apa? Sebuah karya tulis atau penelitian yang menggambarkan suatu budaya atau masyarakat. Oke, menggambarkan atau melukiskan atau memaparkan suatu budaya ya yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu. Di sinilah letak ya bagaimana seorang etnografer atau peneliti lapangan itu menggambarkan dari sebuah kebudayaan yang ada dalam suatu masyarakat. Oke, kita lihat di sini ya. Ini bisa kita lihat ya misalnya ya bahwa etnografi itu termasuk juga ya suatu jenis penelitian. Bahwa penelitian itu kan kita bagi 2, yaitu ada penelitian apa? Kuali dan kuali. Maka kalau etnografi masuk kemana? Kuali ya, karena menggambarkan atau mendeskripsikan. Kemudian tadi ada keterlibatan peneliti. Kemudian selain keterlibatan peneliti yaitu apa? Nah, maka setelah kita amati, kita terjun langsung, maka kita tahu bagaimana pemahaman budaya pada suatu masyarakat tertentu. Nah, ini bisa kita lihat ya, seperti yang sudah saya lakukan. Misalnya saya ingin meneliti ya tentang ritual bedekeh ya di suku Akeh, maka saya terjun langsung ya, bagaimana saya berpartisipasi. Nah, ini contoh ya, saya ikut berpartisipasi di dalam melihat ritual bedekeh ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ya, ini yang slide kedua ya, tujuan dan manfaat. Maka ada beberapa tujuan dan manfaat, mungkin ya di modul ajar ataupun di bahan yang sudah saya kasihkan itu ada beberapa ya tujuan dan manfaat etnografi. Nah, sekarang bisa nggak memberikan contoh ya, contoh di bawah di daerah Riau ini kan banyak sekali ya ritual budaya dan lain sebagainya ya.
yang masih ya eksis ya budaya tersebut ada di dalam masyarakat. Ya. Bisa nggak berikan contoh tujuan dan manfaat etnografi kalau Anda mengamati, menggambarkan, melukiskan misalnya ya, dari budaya suatu masyarakat? Bisa berikan contoh manfaatnya apa? Misalnya kalau kita mengamati dan lain sebagainya ya. Atau kita kelompokkan ya. Jadi beberapa wilayah ya, ini kan ada tujuan, manfaat, kemudian ada juga ya di sini metode pengumpulan data nanti ya. Nah, sekarang saya minta duduk per kelompok dulu, kelompok Kampar, kemudian kabupaten mana lagi? Wansing, Inhu, Bekalis. Pekanbaru ada? Yang Pekanbaru. Nah, oke, sekarang saya minta saya kasih waktu 5 menit untuk duduk per kelompok dulu. Per kelompok sesuai kabupaten masing-masing. Silakan. Yang sumber itu. Silakan. Langsung duduk per kelompok. Untuk bicara. Ayo. Sumbar ke Bapak. Masuk juga di Sumbar. Berarti di luar provinsi. Silakan. Silakan. Aku masuk. Aku ini pindah Kampar. Kampar di sini, Kampar. Silakan. Yang Kampar aja. Kampar. Oke, suara silent, duduk per kelompoknya dulu. Oke, sudah duduk per kelompok? Nah, berapa kelompok jadinya? 3, yaitu kabupaten Wansing, kemudian Rokanhulu, Kampar. Oke, sekarang ya ada tiga kelompok tadi ya, yaitu Wansing, kemudian Kampar, kemudian Rokanhulu. Maka sekarang tugas kalian adalah ya Anda buka link ini, kemudian di web jurnal yang sudah saya kasihkan ya. Ini ada beberapa tulisan saya ya sebagai rujukan atau rekomendasi bahwa apa yang akan kalian buat ya selain yang ada di sini ya. Misalnya dari Kampar itu kan ada tradisi yang kita sebut dengan apa? Wasana. Ya, Agi Ayo. Nah, itu sudah. Kemudian kalau di Wansing ya, jangan mengangkat lagi tentang Paju Jalur. Ya. Nah, satu lagi ini Wansing. Satu lagi Rokanhulu. Rokanhulu apa kira-kira yang bisa dieksplor? Oke, ya. Tugas kalian per kelompok ya, karena ini lebih kepada penelitian lapangan atau ya kita menggambarkan suatu tradisi atau budaya yang ada dalam setiap daerah, maka Anda sebagai ya peneliti lapangan saya berikan mini project ya, tugas ya per kelompok ya untuk menggali, mengeksplor ya budaya yang ada di daerah kalian masing-masing, tapi per kelompok ya, sehingga ada 3 ya. Maka nanti sebelum Anda turun ya, tentu saya kasih ya teorinya dulu ya, bagaimana cara mengumpulkan data etnografi, kemudian tadi manfaat sudah ya. Nah, maka metode di dalam mengumpulkan data di dalam etnografi Anda yang pertama itu adalah observasi partisipan ya. Contoh yang akan mau diangkat misalnya ritual atau tradisi apa, budaya, apapun itu boleh. Ritual pesta adat pengangkatan Nini Mama. Maka dalam pengumpulan data apa yang bisa Anda lakukan, yang dilakukan oleh kelompok ini apa kira-kira? Yang pertama, kami mengunjungi lembaga adat Kampar. Mengunjungi lembaga adat Kampar. Kemudian apa lagi? Mewawancarai beberapa tokoh Nini Mama yang pertama yang berpengaruh di wilayah Kampar. Kemudian
Kemudian kami juga menanyakan bagaimana dari pandangan masyarakat kampungnya. Oke, ya. Berarti metode apa yang akan Anda lakukan di kelompok ini? Ya, itu kan termasuk kualitatif. Metode yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Metode apa saja? Wawancara. Kemudian apa lagi? Oke, yang lain dengarkan. Dokumentasi Dan partisipan dari Nini Mama dan masyarakat. partisipan berarti ikut serta nanti. Nah, oke, itu yang harus dilakukan saat di lapangan. Selain itu, apa lagi? Nah, dalam wawancara maka ada wawancara mendalam. Itu kan ada ya bentuk-bentuk wawancara. Oke, look at this. Ya, mengenai wawancara mendalam. Ya, sebelum kalian turun ke lapangan. Kemudian kita ya, setelah data kita peroleh, maka kita analisis nanti. Ya, dalam menganalisis data etnografi itu ada beberapa langkah. Seperti halnya dalam penelitian sejarah. Itu kan ada beberapa langkah ya. Oke, kira-kira apa saja langkah yang harus dilakukan? Kelompok Inhu. Nah, Inhu mau mengangkat apa kira-kira? Rohul, sorry. Apa kira-kira? Tradisi budaya yang ada di sana. Apa? Bapak Rohul, silakan. Kalau beli Mandi Balimau. Oke. Nah, kira-kira apa yang harus kelompok lakukan? Kelompok Inhu. Oke, yang lain dengarkan. Silakan. Pertama ya, kami melaksanakan tapi langsung ke lapangan, Pak. Setelah itu kami wawancara di sekitar wilayah tempat Mandi Balimau itu, Pak, di Sungai. Ya, di Sungai Reka. Iya, Pak. Oke. Nah, cara mendapatkan data apa saja? Wawancara, kemudian selanjutnya observasi, Pak. Kemudian Observasi, dokumentasi. saya akan memberikan contoh studi etnografi yang sudah saya lakukan. Ya, diantaranya adalah ya kehidupan suku Sake di Indonesia. Ya, bahwa ini kan ada di mana suku Sake? Di Riau. Ya, nah, ini tesis saya waktu S2 saya mengangkat tentang tradisi perkawinan pada suku Sake. Nah, lanjut pada disertasi saya mengenai praktek pengobatan ya bedekek ya yang ada di suku Akik. Kemudian ya ini ada perkawinan suku Talang Mamak ya di Riau. Ini contoh sehingga tugas kalian nanti adalah ya membuat proyek ya sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Proyeknya adalah ini. Kelihatan di layar? Kelihatan? Oke, kita lihat ya. Sehingga proyek yang akan Anda lakukan atau kalian lakukan adalah ya pengalaman langsung ya, terjun langsung ke lapangan untuk mendeskripsikan, menggambarkan ya budaya yang ada di daerah kalian masing-masing. Maka topik yang boleh Anda ambil itu misalnya ya budaya tradisi ya. Budaya tradisi ini kan banyak ya, mau perkawinan ataupun tradisi yang lainnya seperti Mandi Balimau tadi dan lain sebagainya. Ini proyek ya. Sehingga di dalam proyek nanti ya harus mengikuti beberapa langkah seperti di dalam metodologi ya penelitian khususnya untuk etnografi. Dari sini jelas tugasnya? Paham? Nah, kalau jelas paham, maka mulai minggu ini ya kalian langsung
ya mengambil data di lapangan, dan ini akan saya jadikan sebagai tugas UAS-nya ya, ujian akhir semester. Oke, jelas? Oke, ya. Ada pertanyaan? Silakan mengenai tugas. Ada yang mau tanyakan? Pak, Nah, untuk tugas ini berapa lama pekerjaannya, Pak? sampai ujian semester. Ya. Nah, sehingga untuk pengganti ujian semester saya sebagai ya, untuk pengganti ujian semester saya adalah membuat mini project ya, berupa penelitian lapangan ya, sehingga kita praktekkan mengenai etnografi ini. Paham? Jelas? Oke, kalau jelas sekarang kita simpulkan kira-kira apa sebenarnya etnografi. Ya, sudah ada contoh, kemudian ada tadi ya langkah-langkah. Nah, sekarang kita simpulkan what is etnografi ya. Silakan. Kira-kira apa etnografi itu? Nah, silakan kelompok apa ini? Kamar apa? Nah, apa kira-kira etnografi? Yang sudah kita bahas tadi apa? Silakan. Studi ilmu yang membahas tentang kehidupan dan budaya pada masyarakat, terutama yang menjadi ciri khas ataupun menjadi identitas pada suku tersebut. Kemudian apa lagi? Kira-kira apa langkah-langkah untuk belajar etnografi? Yang pertama, terjun ke lapangan langsung dengan menemui partisipan, kemudian melakukan wawancara apa-apa saja yang menjadi identitas pada suatu ritual ataupun kajian nantinya, dan mengambil dokumentasi secara langsung apa-apa saja yang penting dan menjadi ciri khas pada budaya ataupun ritual tersebut. Oke, jadi ini kelompok dari Kampan. Nah, sekarang kelompok Wansing. Nah, apa menurut kelompok Wansing etnografi itu? Silakan kita simpulkan bersama. Jadi Pak, etnografi itu adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang dalam ilmu antropologi yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan juga memahami budaya Pak. Dan juga tujuan dari etnografi ini Pak, yang pertama mendeskripsikan budaya suatu masyarakat secara komprehensif Pak. Yang kedua yaitu menemukan pola dan hubungan dalam budaya, dan yang terakhir memberikan suara kepada masyarakat yang diteliti Pak. Dan juga di sini ada langkah-langkahnya dalam etnografi itu Pak. Nah, apa kira-kira? Yang pertama yaitu kita memilih topik penelitiannya Pak, seperti apa yang mau kita ambil penelitiannya Pak. Yang kedua yaitu melakukan tinjauan pustaka. Yang ketiga membuat proposal penelitiannya Pak. Selanjutnya mendapatkan persetujuan etika, lalu melakukan penelitian lapangannya Pak, yaitu cara melakukan penelitian lapangannya Pak dengan cara harus hidup bersama masyarakatnya Pak, masyarakat yang ditelitinya Pak, dengan cara itu berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Selanjutnya juga mengumpulkan data Pak. Mengumpulkan data ini melalui observasi, wawancara, dan juga catatan lapangan. Selanjutnya kita menganalisis datanya Pak, lalu baru menulis laporannya Pak. Setuju? Setuju. Oke, kita kasih applause. Kalau tadi kelompok Tampar sudah menjawab, kelompok ini sudah ya secara runut apa itu etnografi sampai langkah-langkah sampai pada pelaporan akhir-akhir. Kelompok Inhu Rohul. Oke, kelompok Rohul, kira-kira proyek apa yang akan dilakukan? Oh, Bali Makassar. Maka dalam mendeskripsikan, menggambarkan tradisi Bali Makassar harus mengikuti langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh kelompok Wansing. Paham? Oke, kalau paham jelas, saya akan mengabsen kelas ini.
Alpinul Fajri ada? Oke. Nadia Ayunda Pratidi ada? Sri Darmayanti ada? Oke ya, untuk minggu ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk tugas proyeknya ya. Dan kan masih ada 3 minggu lagi kita menjelang UAS ya. Maka proyek tersebut harus selesai dan dikumpulkan ya pada waktu UAS. Oke ya. Untuk hari ini perkuliahan saya cukupkan di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan